Abrilio kemarin coba kawan ayo itu kami mayo no kau bago toyo de koyo din koyo yang baik kamu kalau pohon lontar tumbuh sejajar, subur dan hijau di bukit raja. Rajin belajar supaya pintar, sudah besar bekal bekerja. Perisai mandau lambang yang hebat, tempayan pajau kokoh dan bulat. Jagalah jiwa raga yang sehat, membangun masyarakat yang kuat. Robosi Oni Haga, omonya di apai borita. Aga Omi, aga kami baik mau nyadi. Me do my two-step. Tribuners, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam acara berbincang bersama Tribun Pontianak. Kali ini ya, kita akan mengulas seputar budaya dan di studio sudah hadir narasumber yang cukup kompeten dan kita sapa dulu narasumber kita sore hari ini. Selamat sore Bapak Yohanes Ontot. Selamat sore. Nah, apa kabar Bapak? Baik. Tribuners, narasumber yang hadir di studio, beliau adalah Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau. Dan selain sebagai Ketua DAD Kabupaten Sanggau, beliau juga adalah Wakil Bupati Sanggau. Dalam catatan kami, pengalaman beliau bukan hanya di wilayah politik, tetapi juga adalah mantan birokrat sejati. Beliau juga pernah jadi camat di Entikong, dan ini jadi camat teladan kalau nggak salah Pak ya. Lalu juga pernah jadi Kepala Badan Lingkungan Hidup, lalu juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Kabupaten Sanggau. Ini luar biasa. Bahkan dari cerita-cerita dengan beliau juga pernah menjadi jurnalis. Luar biasa. Baik Bapak, sore ini kita akan berbincang seputar menjaga eksistensi budaya leluhur. Kita tahu keragaman budaya, apalagi di Kalimantan Barat, ini sudah ratusan tahun usianya. Kita nggak tahu anak-anak muda kita, generasi muda kita nanti apakah masih bisa mengikuti perkembangan budaya. Tetapi sebelum kita masuk mungkin ke topik soal budaya, kami ingin mendengar dari Bapak sebagai Ketua DAD. Tribuners juga tentu ingin tahu, DAD itu kan organisasi yang cukup besar,
Kalau nggak salah juga dari pusat, provinsi, daerah sampai ke tingkat kampung. Ya. Mungkin seperti itu, Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak, kehadiran DAD Sanggau ini sebagai aset untuk melestarikan budaya leluhur ini. Mungkin silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore Tribunes, dan tentu saya sebagai Ketua DAD dan seluruh jajaran hari ini hadir di tengah-tengah Tribunes untuk mengikuti wawancara khusus terkait dengan bagaimana menjaga eksistensi budaya leluhur. Nah, tentu untuk menjaga eksistensi budaya leluhur ini kan mesti kita harus ada kelembagaannya. Ya. Nah, kalau terkait dengan kelembagaan Dayak ini banyak, Pak. Ya. Secara nasional bahkan internasional ada. Ya. Ya. Secara nasional yang kita kenal MADN, Oke. Majelis Adat Dayak Nasional. Ya. Nah, kemudian pada tingkat provinsi itu sama dia Ya. Oke. dengan adat Dayak provinsi, dan pada tataran kabupaten Oke. dan adat Dayak kabupaten. Kabupaten. Dan sampailah kepada jajaran kita sampai di bawah, yaitu dengan adat Dayak kecamatan. Oh, oke. Dan kalau di desa kita ada memang para pengurus adat atau temenggung, Oke. dan tentu di Kabupaten Sanggau ini berbagai penamaannya Ya. sesuai dengan tempatan suku dan subsukunya. Terus saya kira sejarah terkait bagaimana Dayak Kabupaten Sanggau ini, saya kira Dayak secara nasional Oke. untuk menjaga eksistensi budaya leluhur ini. Ini upaya melalui kelembagaan ini. Oke. Karena bagaimanapun hebatnya sebuah suku itu, kalau tidak terorganisir melalui organisasi, Oke. juga sulit. Itu bisa bias dia. Hmm. Jadi siapa yang mau ya jalan terus dia. Atau justru dia bisa membawa atau mengatasnamakan lembaga yang memang tidak terorganisir. Saya kira itu latar belakangnya. Sehingga ada dengan adat Dayak tingkat kabupaten sampai pada tataran bawah desa. Tadi ya. Kecamatan. Saya kira gitu. Oke, ini kan sebenarnya perangkat cukup lengkap. Nah, lantas bagaimana kemudian DAD melakukan kegiatan atau sosialisasi atau apapun namanya untuk melestarikan budaya ini? Kalau upaya-upaya bagaimana dan adat melestarikan budaya, saya kira bagi masyarakat adat Dayak ini tidak terlalu sulit. Karena secara berjenjang pada tataran bawah masyarakat adat ini, mereka memang berupaya memelihara ini. Nah, tadi saya bilang, harus ada organisasi yang mengorganisir ini. Oke. Nah, diorganisir justru lebih baik. Contoh saja misalkan, Ya. kalau misalnya orang mau mulai beladang, itu ada ritualnya. Sampai dan nebang, nebas. Nanti dia mau mulai membakar, sampai dan nugal, Oke. dan seterusnya. Itu dilakukan ritual terhadap. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain. Kan kalau di kalangan Dayak nih, kalau tamu datang, itu kan harus disambut dengan acara adat. Atau ritual-ritual lain sebagai ucapan syukur terkait dengan misalnya setelah panen dia melaksanakan gawe-gawe adat tuh. Itu di masing-masing. Di masing-masing dusun malah, bahkan sampai RT Ada kegiatan. ada seperti kegiatan. Oke. Itu memang luar biasa. Nah, oleh karena itu lembaga ini, Oke. lembaga yang besar, memang kita harus mampu mengakomodir ini. Sehingga budaya leluhur ini tidak akan pudar karena perkembangan zaman. Oke. Dan kita berharap di situ. Siapapun misalnya pengurus atau apapun namanya nanti, ketua, dia harus bertanggung jawab sebagai organisasi besar untuk bagaimana dia mengakomodir lembaga-lembaga kecil di bawahnya secara berjenjang. Dan kegiatannya tentu. Dan pada akhirnya memang kegiatan itu kita nyatakan biasa setahun sekali pada tingkat kabupaten. Oh, setahun sekali. Soalnya gawai tingkat kabupaten, kalau di provinsi ini gawai tingkat provinsi. Kalau Sanggau ini 7 Juli tiap tahun. Setiap tahun. Hanya mungkin 2020 yang nggak dilaksanakan kemarin, Pak ya? Ya karena pandemi kan. Pandemi. Oke. Termasuk di provinsi itu kan 20 Mei itu rutinitas dia.
Oke, oke. Dan ini berarti kan sudah menjadi agenda semacam agenda tahunan. Ya, Ya, itu agenda oke. tahunan. Nah, harapan yang diharapkan dari agenda-agenda seperti ini sebenarnya apa yang diharapkan, Pak? Ya, pertama harapan kita sebagai lembaga besar dan tentu masyarakat adat Dayak, pertama kita ingin bagaimana melestarikan ini. Sebagai bagian daripada bagaimana kita mempertahankan keberadaan itu. Ya. Kedua, kita ingin mempromosikan bahwa kita ini masih ada gitu budayanya kan. Ya, betul. Ketiga, dia memang menjadi sebuah ajang destinasi pariwisata. Oh, Dan itu oke. tentu Ya. campur tangan pemerintah, ada intervensi ke sana kan ya. Oke. Sehingga ada dikemas menjadi sebuah kekuatan. Menjadi kekuatan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Dan juga sekaligus tentu menjaga kelestarian itu. Jadi ini sebenarnya ini akan sangat luar biasa karena itu tadi saling keterkaitan, Pak ya. Ya, ada keterkaitan. Ya, melestarikan tetapi sekaligus juga menambah tadi perputaran ekonomi Ya. kira-kira gitu. Oke. Ekonomi kreatif kan dari sana deh. Hmm. Terkait dengan budaya, promosi dan lain sebagainya. Oke, saya tertarik Pak tadi dengan misalnya acara gawai. Ini sebenarnya ini sebenarnya udah mungkin ada nggak kira-kira ini usia budaya-budaya seperti ini udah ratusan tahun atau seperti apa ini Pak? Kalau kayak seperti gawai misalnya. Kalau dulu ini kan saya kira di Kalimantan Barat, tapi saya tidak bicara secara Kalimantan, saya keseluruhan, Sanggaw lah. Ya. Ya. Nah. Pada zaman-zaman dulu memang dia bersifat parsial ya. Oh, Artinya masing-masing subsuku itu sendiri kan. melaksanakan masing-masing. Ya. Oke. Ya. Misalnya di kecamatan, di desa, dusun itu kan. Mm-mm. Nah, setelah ada lembaga ini, kan lembaga ini juga masih baru lah, baru berapa? 13-an tahun ya. 13 tahun. 13-an tahun ya. Oke. Nah, kita gawai ini tingkat kabupaten ini baru yang ke-13 kalau tidak salah. Ke-13. Oke. Lalu kita melihat potensi ini kan, karena Dayak ini kan kalau tidak kita akomodir, ya kan terkait dengan budaya itu, tentu pada akhirnya karena dia juga masyarakat adat ini juga berada dalam lingkaran globalisasi ini kan. Ya, betul. Nah ini kalau tidak kita support, tidak kita dorong, tadi saya katakan awal, dengan adanya kelembagaan ini, tentu dia pada akhirnya, tentu terutama generasi muda nih kan, Betul. ribet benar buat barang ini kan. Betul. Lalu kita tinggal aja, baik ikut ya yang budaya asing kan, lebih gampang, putar aja misalnya lewat internet mungkin bisa dapat kan. Betul. Nah tapi hari ini saya terima kasih dan masyarakat adat Dayak ini masih utuh, masih utuh. Oh, okay. Kalaupun memang kita sadari bahwa yang namanya adat istiadat ini kan, kebiasaan, tradisi, kebudayaan masyarakat adat Dayak ini memang juga tergerus juga dengan perkembangan globalisasi. Contoh saja misalnya kan, dulu kan orang paling senang diam di rumah betang. Itu dulu Pak ya? Dulu, Okay. ya kan? Ya. Nah kenapa? Karena kebersamaannya lebih kuat, keluarganya. Okay. Tapi masuknya perkembangan zaman, kita dianggap ini tidak sehat. Ya kita pun ya iya aja kan. Ya. Lalu kita mau memisahkan diri satu dengan yang lain. Malah rumah satu kan. Iya. Nah sehingga hampir hari ini di Kabupaten Sanggaw ini juga sudah hilang rumah betang memang aslinya pada zaman-zaman sekian puluh tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Okay. Nah sekarang kita mulai lagi merekapri ulang. Oh. Dengan program yang namanya di visi misi kita itu, di Seven Brand itu, iman dan budaya. Nah disitulah titik kita memulai lagi, gimana kita merekapri ulang, baik itu infrastrukturnya, bangunannya, juga pengembangan adat istiadat dan seni budayanya kita kembangkan lewat sana. Lewat di visi misi kita itu, bagaimana mengembangkan Sanggaw beriman dan berbudaya. Artinya ini pengembangan ini dalam satu lokasi gitu kira atau seperti apa? Secara menyeluruh, Pak. Oh, secara Untuk menyeluruh. Kota Sanggaw kita kembangkan secara menyeluruh. Nah, sehingga hari ini memang di mana-mana masyarakat adat Dayak ini mau membangun rumah betang lagi deh. Oh, oke. Ya. Jadi peradaban yang lalu
Itu mulai di recovery ulang. Oke. Tapi kan sentuhannya tentu ada sentuhan modern dan sentuhan ya Klasiknya ya, klasik Pak, ya. lah. Ya. Kalau zaman dulu kan rumah-rumah betang tuh kan nggak ada decknya. Oh, oke. Dinding juga kulit kayu. Oke. Atau paling banter itu papan. Kan dulu kan bagaimana orang menggergaji kayu kan nggak ada alatnya. Nggak ada alat, betul. Ya. Nggak ada cinso lah. Paling pakai gergaji dorong. Betul. Saya masa-masa kecil satu, kalau membuat papan tuh pakai gergaji dorong. Satu di atas, satu Satu di bawah. betul. Nah kalau dapat 20 kepeng itu rasanya bermartabat tuh. Oh, Dapat papan 20 kepeng dengan geseknya tuh. gesek ya, betul. Tapi hari ini misalnya kan orang bisa saja cinso lengkap. Nah, Mau satu hari mau 100 kepeng bisa dapat ya. Kalau satu hari mungkin 2 kepeng, 3 kepeng. Tuh. Jadi itu perkembangannya kan. Dan ini artinya di setiap kecamatan yang terkecil mungkin itu sudah dibangun tadi rumah batang tadi. Ya dia tidak mutlak juga ada di kecamatan, malah di desa-desa di dusun malah. Oh, Nah, di kecamatan kita berharap nanti di 15 kecamatan tuh harus membangun itu. Nah, program dan rencana setiap kecamatan itu memang ada kan. Cuma sekarang kita membuat standarisasi besaran pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, desa dan dusun itu setiap apa? Berapa rupiahnya kan? Ya. Nah, sehingga nanti tidak ada yang tingkat dusun ini lebih besar dari tingkat kabupaten biayanya kan? Betul. Nah, tapi pemerintah kita di pemerintahan Pak Paulus Hadi dan Yohanes Sonton ini kita berterima kasih karena mereka mendorong itu. Kita mendorong itu. Oke. Luar biasa mendorong iman dan budaya itu. Oke. Luar biasa. Tidak hanya Dayak, Semua semua etnis. Dayaknya, Melayunya, Jawanya, Cinanya kan, ya. dan seterusnya. Pokoknya ada suku yang cukup besar lah kan yang ada di Kabupaten Sanggau. Oke. Kita welcome saja mereka untuk mengembangkan budayanya di Kabupaten Sanggau. Oke. Saya mungkin tadi garis bawahi satu Pak soal anak-anak muda kita ini yang masih ingat nggak budaya leluhurnya. Ini ada nggak cara atau trik atau seperti apa Bapak melihatnya dengan arus globalisasi anak-anak muda kita ini masih mau memperhatikan ini? Saya sebagai ketua DAD dan tentu jajaran kami berterima kasih dengan masyarakat adat Dayak kalangan generasi muda. Oke. Masyarakat adat Dayak ini. Mereka juga sangat luar biasa kepeduliannya. Ya. Kalau Bapak lihat sekarang ya, di mana-mana ada kelompok-kelompok apa namanya itu tarian-tarian yang memang mereka mengangkat pakaian pada zaman itu ada bulu burung ruaya, pemacam, pakai kapua macam. Oke. Nah sekarang ada yang namanya pasukan merah itu semua mereka itu berpakaian pada waktu zaman dahulu kala. Oh. Nah, pakaian perang namanya TBBR itu. Oke. Oh itu orang muda Dayak itu. Mungkin ribuan kalau di Sanggau itu mungkin dah hampir ribuan. Kalau Kalimantan Barat ini mungkin dah ribuan, puluhan ribu mungkin. Dan ini semua generasi muda kita yang itu generasi muda luar biasa. Saya termasuk salut juga dengan generasi muda ini. Artinya dia masih care juga terhadap budaya leluhur ini, Pak. Nah, kalau kita bicara di satu sisi tadi Pak, memang ini kita mengembangkan budaya, tetapi kan tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya. Itu ada keterlibatan pemerintah. Nah, dukungan pemerintah ini tadi seperti apa konkretnya itu Pak? Tadi Bapak sudah jelaskan sebenarnya, tapi ingin kita tahu konkretnya seperti apa. Kalau konkretnya itu kan sangat banyak tuh. Ya, saya hari ini kebetulan ketua saya tuh dia Kepala Dinas Pendidikan, Pak Sudarsono nih. Nah, bantuan-bantuan terhadap bagaimana pengembangan seni dan budaya ini cukup besar. Oh, lewat Dinas Pendidikan. Lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh iya, oke. Itu satu, ada juga yang memang khusus bidang kebudayaan tuh, termasuk kegiatan-kegiatan yang konkret yang kita laksanakan di sampai tataran bawah itu ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, oke. Ini beliau leading sektornya karena beliau ini juga ketua dua. Tadi saya lupa memperkenalkan, ini ada ketua
ketua satu kalau satu, Oke. Ya. dua nih Pak Siron, nih Pak Sekjen saya kira enggak. Oke. Pak Mono ini di ketua juga ya. Ah. Oke. Nah, kemudian ada bendaharawan satu Pak Dop, Oke. ada lagi khusus bidang medianya, Oke. Ya. satu wakil sekretaris tuh, ada medianya, Oh. bagian humas kan, lengkap saya Pak. Jadi memang itu tadi pemerintah daerah itu dukungannya melalui berbagai sisi tadi Pak ya. Di dinas pendidikan, selain dinas pendidikan ada lagi Ada di pariwisata, pariwisata. ada di pariwisata. Tapi yang lebih banyak tuh di dinas pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan kerja. Dan juga ada memang yang berbentuk hibah, itu di Kesra, di asisten 2. Karena tidak bisa juga satu kan, banyak jenis Kegiatan itu tadi Pak. ya, banyak jenis kegiatan. Kalau rumah ibadah kalau bersifat infrastruktur bangunan rumah adat ini biasanya ada di OPD emang. Oh. Tapi di Cipta Karya. Kalau Oke. untuk fisik misalnya kita bangun rumah betang itu kita anggarkan lewat mereka yang Mengerjakan. ngerjakannya, nanti ada yang bersangkutan menerima hibah saja hasil bangunan itu. Pembangunan. Itulah bentuk dukungan pemerintah daerah tadi. Ya itu luar biasa lah. Saya kira ada tahulah daerah-daerah lain kan. Tapi setahu saya untuk Kabupaten Sanggau luar biasa. Artinya tidak hanya satu suku Dayak, tapi semua Suku ada di ya, Puat yang ada, dan memang mereka udah siap untuk menampilkan dirinya sebagai sebuah etnis kan. budaya. Baik Padang, yang dua ini kan Dayak, Melayu, Padang, Jawa, Sunda, Batak ini yang kita tantang nih dengan Madura. Supaya untuk membuat juga hal yang betul. sama aja. Ya, betul. Oke. Dan lain-lain. Oke. Artinya melihat perkembangan budaya di sana ini sudah cukup luar biasa. Tribuners mungkin juga ada yang bertanya-tanya Pak. Kalau setahun misalnya kan yang cukup ada nama misalnya salah satu kegiatan budaya yang sudah cukup terkenal memang gawai Ya, itu Pak gawai. ya. Selain itu ada nggak Pak yang masih bisa kita ungkap lagi ke publik kegiatan-kegiatan yang kira-kira ini akan menarik minat wisatawan akan berkunjung ke sana?